Puji Tuhan, shalom. Terima kasih, ini kesempatan saya berdiri lagi di depan orang-orang hebat. Haleluya. Anda percaya nggak kalau Anda itu orang hebat? Amin. Saudara, Tuhan saja percaya dengan Anda bahwa Anda itu orang hebat. Amin. Makanya Tuhan jadikan Anda itu dahsyat dan ajaib. Amin. Makanya saudara, jangan ada di antara kita yang merasa bahwa saya ini kurang hebat, saya ini kurang pintar, saya ini, ya saudara, semua kita di mata Tuhan, semua kita orang-orang hebat. Amin. Boleh sekali lagi tengok orang kiri kanan, bilang buat dia, Anda itu orang hebat. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, orang-orang hebat. Puji nama Tuhan. Dengan sukacita Tuhan, dengan semangat, dengan gairah, dengan antusias, sama-sama kita buka dari kitab Yosua pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Dengan semangat, dengan gairah, haleluya. Saya akan membacakannya dan saudara boleh simak pada Alkitab di tangan Bapak saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini judul khotbah yang saya mau bagikan, saya berikan judul prestasi bukan sensasi. Semua katakan kurang semangat. 1, 2, 3. Itu tanda orang yang antusias mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Oke. Kalau ada yang ngantuk, langsung tepuk dia punya pundak. Gitu. Haleluya. Jangan ditonjok ya, ditepuk. Oke, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita akan terasa bosan, datar-datar saja kalau apa yang kita lakukan setiap hari, setiap kali itu bersifat sebuah siklus atau pengulangan. Saya kasih contoh. Bosan gak kalau Anda kayak gini? Tiap hari bangun jam 9, terus gosok gigi, sikat gigi, makan. Terus kayak kalau ngampus, pulang, tidur lagi. Terus mungkin bangun kalau ada tugas, bikin tugas. Kalau enggak jalan-jalan, terus pulang lagi, makan, tidur lagi. Besok lakukan hal yang sama lagi. Saya percaya pasti akan bosan, ya kan? Bosan. Hidup akan terasa bosan, datar. Kalau yang kita lakukan setiap hari itu hanyalah sebuah siklus pengulangan. Tidak ada perubahan yang berarti. Tidak ada sesuatu yang baru yang dikerjakan. Itu akan membuat orang cepat jenuh, bosan dengan apa yang dia kerjakan. Itu sebabnya kadang-kadang ya, kalau orang yang tingkat kesibukannya sangat tinggi, dia perlu ambil waktu refreshing, cuti, jeda. Kalau kita di gereja, kita pakai istilah sela. Semua katakan sela. Ada waktu-waktu di mana kita ya. Kemarin saya sempat sharing dengan teman-teman di Asyar, kita pakai istilah retreat. Dan ada masa-masa di mana dalam sebuah peperangan, Anda biasa dengar komando bilang retreat. Oke. Bukan tweet ya, retreat. Oke. Jadi waktu mereka perang, ada masa-masa di mana mereka kalah, tapi mereka mengambil waktu untuk mundur sejenak, mengevaluasi apa sih yang sudah mereka capai, sejauh mana mereka punya peperangan. Dikasih waktu untuk mereka istirahat, kemudian menyusun lagi pola yang baru, strategi yang baru untuk masuk menyerang musuh. Itu retreat. Nah kadang-kadang saudara, kita perlu sela, kita perlu retreat. Oke. Kita ambil waktu sejenak, mungkin dengan keluarga kita sela, kita retreat. Kenapa? Karena kalau tiap hari kita lakukan hal yang sama, orang pasti akan bosan, ya kan? Tiap hari tidur lihat muka yang sama, balik kiri tengok muka yang sama, ya kan? Ya kan? Atau beda? Nah,
sama. Tengok tiap hari muka yang sama. Oke, bangun lagi. Tapi puji Tuhan, daripada tengok tidak ada. Ya kan? Puji Tuhan, jadi biar cerewet, tengok masih ada, puji Tuhan. Daripada cerewet tengok nggak ada, sendiri. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, demikian juga hidup ini akan terasa sangat membosankan dan biasa-biasa saja jika tidak ada sesuatu yang kita capai dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. Kalau tidak ada sesuatu yang mau kita capai dalam hidup ini, kalau tidak ada tujuan yang mau kita capai dalam hidup ini, semua akan terasa membosankan. Kalau Anda seorang pegawai karyawan, saya mau katakan Anda harus punya sesuatu yang ingin Anda capai dalam pekerjaan Anda. Anda gak cuma datang, yang penting kerja, tanggal 1, tanggal 31, tanggal 1, woi, terima gaji. Enggak, saudara. Ya kan? Ada sesuatu yang harus Anda capai. Semua Anda, semua kita. Sebuah prestasi atau pencapaian dalam hidup ini akan membuat apa yang kita kerjakan itu terasa semakin berbeda. Hal itu akan memberikan motivasi tersendiri untuk kita terus melakukan hal-hal yang besar. Ya kan? Jadi kalau misalnya contoh ya, saya kasih contoh. Anda yang karyawan, Anda yang pegawai swasta maupun negeri. Saya kasih contoh. Oh, tahun ini saya kerja. 2 tahun lagi saya sudah harus ada di posisi minimal ya, supervisor. Ketika Anda ada di level supervisor, saya percaya pasti Anda akan gini. Oh, kalau saya ada di posisi supervisor, saya bisa dong jadi manajer. Ya kan? Karena Anda sendiri mengukur, oh ternyata saya bisa. Ya kan? Beda kalau Anda dari tahun Sukung Belanggomu, okay, sampai sekarang Anda sama aja karyawan, nggak pernah jadi supervisor, nggak pernah jadi manajer, itu akan bosan, saudara, bosan. Tapi ketika Anda sampai contoh di level supervisor, Anda akan, oh ternyata saya bisa. Dan pasti Anda akan, oh saya mau 2 tahun dari sekarang, saya jadi manajer. Itu bagus, saudara. Itu akan kasih motivasi, energi tersendiri bagi kita untuk mengerjakan hal-hal yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sama halnya juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Hal yang sama, prinsip yang sama itu berlaku. Orang akan merasa cepat bosan dengan gereja, dengan pelayanan. Orang akan merasa cepat bosan dalam hubungannya dengan Tuhan. Kalau tidak ada hal-hal yang baru yang dia alami bersama-sama dengan Tuhan. Orang akan bosan dengan gereja, dengan pelayanan. Kalau tidak ada hal-hal yang baru, kalau tidak ada pencapaian-pencapaian yang dia dapatkan, yang dia alami bersama-sama dengan Tuhan. Amin ya. Orang mungkin akan datang ke gereja, duduk ibadah, pres pertama, pres kedua, khotbah, pulang, selesai. Hidupnya datar-datar saja, nggak punya sesuatu yang dia alami sama-sama dengan Tuhan. Nggak ada terobosan, nggak ada mujizat yang dia alami. Makanya orang ke gereja cepat ngantuk. Orang ke gereja pengen cepat pulang. Yaitu karena yang dia lakukan tiap minggu hanya sebuah siklus. Dia nggak pernah alami sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, makanya mohon maaf, jangan heran. Oke, ini bukan sebuah paksaan, tapi kami rindu semua orang yang hadir di gereja, orang mengalami Tuhan, orang rindu Tuhan. Setiap pengajaran-pengajaran yang disampaikan dari mimbar ini itu penting. Kenapa? Untuk mengarahkan jemaat Tuhan. Semakin hari level hidup mereka, hubungan mereka dengan Tuhan itu semakin hari semakin naik. Ada sesuatu yang baru yang mereka alami bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya. Terobosan dan hal-hal supernatural dalam hidup kita itu akan membuat hubungan kita dengan Tuhan itu naik ke level yang berbeda. Itu akan bikin orang semakin cinta Tuhan, orang semakin rindu Tuhan. Kenapa? Karena tiap kali waktu dia ada di gereja, dia rasakan sesuatu. Makanya kami bilang, saudara, kalau ada datang di gereja, segala sesuatu itu tinggalkan di luar, tinggalkan di belakang. Datang di gereja, Anda fokuskan hidup Anda, diri Anda untuk Tuhan. Waktu praise, sungguh-sungguh ada puji Tuhan. Waktu worship, Anda sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Rasakan sesuatu, rasakan keintiman. Dan inginkan sesuatu. Karena itu yang buat kita bergairah dengan Tuhan. Sama, saudara. Di luar juga sama, saudara. Dalam mengajarkan Anda punya pekerjaan, rindukan sesuatu dari Tuhan. Supaya Tuhan bekerja dalam Anda punya hidup, dalam pekerjaan Anda. Supaya apa? Supaya kita ada di level yang semakin naik, yang semakin berbeda. Saudara, itu kerinduan hati kami, hamba Tuhan, gembala sidang. Supaya jemaat GKRI Air Hidup Ambon, kita ada di level yang berbeda, saudara. Dalam hubungan dengan Tuhan, kita ada di level yang berbeda, saudara. Oke. Waktu Anda punya masalah, waktu masalah itu datang, Anda tahu bagaimana meresponi. Saya ingat jelas almarhum Bapak Gembala pernah sampaikan,
You cannot solve the problem at the same level the problem was created. Ini, dan kita nggak bisa menyelesaikan masalah pada level yang sama di mana masalah itu terjadi. Kita perlu satu level, satu tingkat lebih tinggi. Makanya saudara lihat dari mimbar ini selalu kami kumandangkan hiduplah supranatural. Bukan berarti bahwa kita ada di surga, enggak, bukan. Secara fisik kita di bumi, tapi cara pikir kita, perkataan kita itu supranatural. Di level yang berbeda. Waktu ada masalah, oh saya bisa. Itu beda saudara, itu beda. Oke. Waktu ada masalah, saya tahu saya bisa, ada Tuhan, itu supernatural. Dimulai dengan seperti begitu. Jangan ada masalah, kalau natural, beta mati sudah, itu natural. Setuju ya? Setuju ya? Tapi kalau supernatural beda. Cara pikir Anda, the mindset, your thinking, itu berbeda teman-teman. Saudara, itu berbeda. Bapak Ibu Saudara. Itu supernatural. Jadi ingat baik-baik. Kita nggak bisa selesaikan masalah di level yang sama di mana masalah itu terjadi. Nggak bisa. Kita butuh intervensi surga satu level jauh lebih tinggi. Makanya kami bilang dari tempat ini saudara, hiduplah supernatural, percaya Tuhan sungguh-sungguh. Oke, kita di bumi, yes. Bicara pikir kita berbeda. Bagaimana kita berespon terhadap masalah itu berbeda dengan orang-orang umumnya. Amin. Saudara, Alkitab mencatat bahwa semua orang hebat yang pernah hidup selalu punya kisah-kisah di mana mereka punya pencapaian tersendiri, prestasi tersendiri dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Saudara, kalau sensasi itu cuman singkat. Tapi prestasi itu long lasting, dia bertahan selamanya, itu mengubahkan hidup orang itu. Sensasi cuma sementara. Dan lihat Yakub waktu dia ketemu dengan Tuhan dan Tuhan ubahkan hidupnya. Saudara, kita mencatat bahwa mulai momen itu sampai seterusnya hidup Yakub itu berubah. Musa ketika dia ketemu dengan Tuhan, semakin terbakar. Itu momen dimana sampai seumur hidup Musa hidupnya berubah. Itu bukan sensasi saudara, yang cuma bertahan ya seperti selebgram top abis itu selesai. Enggak, beda. Nah, dalam hubungan dengan Tuhan jangan sensasi. Harus ada hal-hal yang dicapai karena itu akan mengubahkan hidup kita selamanya. Amin. Manusia secara umum itu akan menyelesaikan masalahnya, tadi saya bilang secara natural. Tapi orang-orang yang sudah mengalami pencapaian atau prestasi dalam hubungannya dengan Tuhan, dia akan menyelesaikan masalahnya secara supernatural. Dan itu akan buat hidup kita terasa berbeda. Waktu kita ngomong aja orang rasakan, orang ini sepertinya berbeda. Saudara, ini bukan sok-sok rohani, bukan. Kita ngomong aja, kita sampaikan kita punya ide, cara berpikir, orang akan bilang ini orang beda deh. Bagaimana dia berpikir, bagaimana dia sampaikan idenya, ini beda deh. Ada orang yang punya roh yang sama dengan kita, mereka akan merasakan hal yang sama. Kemarin saya sharing dengan Bapak Ibu Saudara, teman-teman di pendoa. Kami kemarin waktu ke Singapura, kami ketemu dengan Mission Day Harvest. Itu badan misinya City Harvest Church di Singapura. Kami ketemu dengan ketuanya, dengan pemimpinnya, namanya Brother Kimpeng. Dan saudara akan dengar lagi banyak kesaksian. Saudara, waktu kami jalan, waktu kami masuk, kami duduk makan ya, di Mama Gembala dengan semua hamba Tuhan. Waktu kami duduk cerita, dari mulut beliau sendiri, beliau katakan gini, Pastor, di momen dimana Pastor masuk dengan teman-teman dan duduk di sini, saya merasakan bahwa memang benar-benar api teman-teman bawa. Api teman-teman bawa dari Ambon. Haleluya. Tepuk buat Tuhan Yesus, haleluya. Benar, saudara. Beliau pernah lihat bagaimana kita ibadah di sini via online. Akhir tahun kemarin bulan awal Desember itu timnya ada 4 orang datang ke sini, sekedar kita join dengan mereka dan mereka buat sebuah live waktu kita berdoa. Saudara, di Singapura mereka nonton, mereka lihat, mereka ikuti dan mereka jadi berkata bahwa kami merasakan betapa api itu luar biasa di gereja Bapak Ibu Saudara. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Dan saya berdoa ini bukan sensasi. Amin. Saya berdoa jemaat GKRI Air Hidup Ambon ini bukan sensasi. Beliau katakan the way you praising God, the way you worshiping God is so awesome. Bagaimana kalian memuji Tuhan itu sangat luar biasa, menyembah Tuhan sangat luar biasa. Dan saya berdoa sekali lagi itu bukan sensasi. Waktu kita ada di gereja, waktu kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita lompat-lompat. Wah, dari itu bukan sensasi. Saya berdoa seperti itu saudara. Tapi lewat apa yang kita lakukan, kita punya hubungan itu naik lebih tinggi. Ada hal yang kita capai sama-sama dengan Tuhan. Oke. Amin. Jadi bilang buat orang kiri kanan, oke,
hiduplah supernatural. Amin. Dan mungkin Anda akan bertanya, tapi pastor, mungkin sih? Saya bilang 100% mungkin. Mungkin. Bisa. Pastor, kalau kayak gitu itu mungkin untuk yang hamba Tuhan juga, pelayan juga. Saya bilang semua kita yang hadir pagi hari ini bisa mengalami hal yang sama. Hidup di level supranatural. Amin. Ya, minyak kecil, puji Tuhan. Yang percaya jadi buat dia, serius. Dan maaf ya, kami bukan paksa, tidak. Kami mengajarkan prinsip firman Tuhan. Biar Anda hidup di level itu, Anda diberkati. Dan mungkin kita nggak bisa panggil api dari langit turun seperti Elia. Mungkin kita nggak bisa belah laut seperti Musa. Mungkin kita nggak bisa menghentikan air sungai Yordan seperti Yosua. Karena Allah itu bekerja di level dan dimensi yang berbeda. Tapi saya percaya, kalau kita hidup bersama-sama dengan Allah secara supernatural, kita mampu untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Yang percaya katakan amin. Yes. Dalam pekerjaan Anda, saya percaya saudara, Tuhan pakai Elia dengan levelnya sendiri, dengan dimensi, dengan caranya sendiri. Musa juga sama. Nah, kita juga semua Anda yang hadir pagi hari ini, Tuhan pakai kita dengan cara yang berbeda, amin. Tapi satu yang pasti, waktu kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa mengerjakan hal-hal yang besar. Yes. Kalau Anda percaya katakan amin. Ya saudara. Makanya saudara, setiap kali kalau saya berkatakan firman Tuhan, saya nggak pernah ragu-ragu. Bukan cuma waktu khotbah, enggak saudara, benar-benar waktu doa pun saya dalam nama Yesus sendiri maupun corporate, saya berkatakan firman Tuhan, saya percaya. Anda tahu bumi diciptakan dengan firman loh. Jadi nggak? Jadi firmannya. Dan jadi itu bukan imajinasi, itu bukan karangan. Apa yang ditulis di sini itu bukan imajinasi, itu bukan karangan. Itu firman dan dia berkuasa. Maka setiap kali Anda punya masalah, baca firman Tuhan, klaim firman Tuhan, deklarasi, proklamasi. Itu jadi buat Anda. Amin. Nah, masalahnya kalau pemalas baca Alkitab, sama. Orang benteng pakai istilah nonoho. Nonoho ini aneh. Sama aja udah, podo wae. Ya kan? Kayak gitu. Makanya firman Tuhan ini dibaca. Kalau ada yang jadi berkat buat Anda, doakan, klaim dalam nama Tuhan Yesus jadi buat saya, buat rumah tangga saya, buat pekerjaan saya. Itu caranya. Jangan lakukan siklus yang sama, bangun pagi langsung cari lamet, ya. Senggosok gigi jangan, saudara. Oke. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan kita tadi, Yesus pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Itu mengisahkan bagaimana Yosua dan umat yang dia pimpin itu mengalami terobosan yang supernatural, sangat luar biasa. Di mana kita mencatat air sungai Yordan. Pada saat itu yang musim penghujan. Karena kan kalau hujan kan pasti dia meluap kan. Air sungai Yordan pada saat itu berhenti mengalir. Itu supernatural saudara. Itu hukum fisika apapun gak bisa menjelaskannya. Gak bisa. Yosua dia bawa orang Israel, umat Israel ingin menyeberang sungai Yordan. Dan kata firman Tuhan, ketika para imam yang mengangkut tabut Tuhan menginjakkan kaki di sungai Yordan, itu sungai berhenti mengalir. Itu supernatural saudara, itu luar biasa. Dan lewat kisah ini kita akan belajar, kita akan lihat ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Baik kita juga bisa mengalami hal-hal yang supernatural bersama-sama dengan Tuhan. Ada rindu, amin. Dalam pribadi saya rindu tiap saat saya mengalami hal-hal yang supernatural bersama-sama dengan Tuhan. Saya rindu saudara. Dan kami rindu saudara juga mengalami hal yang sama. Rindukan hal yang sama. Amin. Lihat orang kiri kanan. Kalau dia masih bingung-bingung bilang dia rindukan Tuhan. Amin. Gak ada yang ngantuk, amin. Haleluya. Semua fokus ya. Dengan firman Tuhan saudara. Harus antusias, semangat. Oke. Ini baik untuk saudara. Ini vitamin. Bukan cuma vitamin U yang Anda perlu. Firman Tuhan juga perlu untuk Anda. Menyegarkan Anda punya otak. Haleluya. Ya, jangan cuma lihat biru fresh, merah fresh. Tapi lihat firman Tuhan juga hari ini harus fresh. Haleluya. Kalau lagi bilang buat orang kiri kanan colek dia fresh. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan supaya dalam hubungan kita dengan Tuhan itu kita mengalami sesuatu, kita capai sesuatu, kita alami hal-hal yang supernatural, dan kita akan mulai dengan hal-hal yang simple dan saya akan buat kita naik level. Saudara. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan, saudara, yang pertama yaitu buat perencanaan. Semua katakan,
Ya, ini hal yang simpel, tapi mulai dari hal inilah Tuhan bisa mengerjakan hal-hal yang supernatural. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Yosua bangun pagi-pagi, bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan beri perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Saudara, sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingin jelaskan sedikit. Saudara, tabut perjanjian atau the Ark of the Covenant, yang pada masa itu dibawa oleh orang Israel kemana saja mereka berangkat, itu berisi 3 item. Oke, yang pertama, ada yang masih ingat? Mana. Mau tahu mana ya? Mana itu roti dari surga yang dikasih buat orang Israel selama di padang gurun mereka makan. Mana. Yang kedua itu berisi 2 loh batu, the 10 Commandments. Oke, dan yang ketiga itu berisi tongkat Harun yang berbunga. Dan itu dibawa kemana saja orang Israel mereka melangkah. Sebagai lambang bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka. Dan lihat, kemana saja orang Israel mereka berangkat, mereka berjalan, mereka bawa itu di Ark of the Covenant. Karena bagi mereka itu lambang, itu tanda bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Immanuel. Sekarang kita gak perlu bawa di Ark of the Covenant, ya kan? Tapi kita bawa nama Tuhan kemana saja kita melangkah. Amin. Haleluya. Saudara, apa rencana kita tahun ini untuk keluarga, pelayanan, bisnis, pekerjaan, usaha, dan lain-lain? Apa rencana Anda? Oke. Tuhan mau segala sesuatu itu direncanakan dengan baik. Dan hal itu bisa dimulai dengan melakukan hal-hal yang kecil, yang sederhana. Seperti apa? Bangun pagi-pagi. Semua katakan pagi-pagi. Saudara, bangun pagi dengan bangun pagi-pagi itu beda. Yang bingung, itu sudah. Saya ulangi sekali lagi ya. Bangun pagi dengan bangun pagi-pagi itu beda. Ngerti ya? Kalau bangun pagi buat anak kos itu relatif. Bisa jam 9, jam 10. Ya kan? Itu pagi. Karena kan selamat pagi, jam 10 kan. Nah itu bangun pagi. Beda. Kalau bangun pagi-pagi, itu beda. Oke. Nah kita bilang Yosua dia bangun. Colek orang kanan bilang bangun pagi-pagi. Bukan bangun pagi. Itu beda. Nah saudara, ini hal kecil tapi berpengaruh sangat besar buat kita. Karena begitu Anda bangun pagi-pagi, ada banyak hal yang bisa Anda rencanakan. Ada banyak hal yang bisa Anda susun. Ada banyak hal yang bisa Anda kerjakan. Waktu Anda bangun pagi-pagi. Kalau Anda bangun pagi jam 10, apa yang mau dibuat? Ya kalau terlambat, senggol segigi lagi. Cuci depan saja, cuci muka maksudnya. Terus ke kampus. Ada banyak hal yang terlewatkan. Oke. Saudara, memang saudara ini gak bisa dipungkiri, ini fakta. Generasi sekarang dengan orang-orang tua kita itu berbeda. Berbeda ya. Kalau generasi sekarang kan sampai tengah malam masih dengan gadget. Ya sudah, kalau main game bangun pagi susah. Bangun pagi saja susah, apalagi bangun. Ya. Kalau Anda tahu orang itu bilang, kita tahu dia. Saudara, Yosua dia bangun pagi-pagi. Yang ketawa kayaknya kena nih. Haleluya. Kita lihat, Yosua dia bangun pagi-pagi. Dia nggak langsung cari mana, saudara. Karena gini, Yosua tahu mana pasti turun. Sekali lagi ya, Yosua bangun pagi-pagi. Dia nggak langsung, kalau saya nggak bangun pagi-pagi, takutnya buka tenda nggak ke bagian mana. No. Yosua tahu mana pasti ada buat dia. Yosua tahu berkat itu pasti ada buat dia. Dia bangun pagi bukan langsung cari mana, bukan langsung cari berkat. Kita bangun pagi nggak langsung kita kerja. Kita bangun pagi kita nggak langsung cari makanan di dapur, nggak langsung kerja, nggak langsung ngampus. Tapi kita bangun pagi-pagi, kita bersyukur untuk Tuhan. Kita berdoa bagi Tuhan, mengagungkan Dia. Kita percaya mana pasti ada. Kita percaya berkat Tuhan bagi kita hari itu sudah Tuhan siapkan. Di kantor sudah Tuhan siapkan. Amin. Itu paling penting. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Yesua dia nggak bangun pagi-pagi buat langsung cari mana. Enggak. Dia bersyukur buat Tuhan, dia kasih pengagungan buat Tuhan. Dia bersyukur untuk hari itu. Dia bersyukur dan dia percaya dengan iman bahwa hari itu mana pasti ada. Nah sama saudara, kita bangun pagi-pagi, kita berdoa. Kita kasih pengagungan buat Tuhan. Karena kita percaya hari itu berkat Tuhan sudah siapkan bagi kita. Nah kalau bangun pagi, ya mau cari apa lagi? Mana semua lele. Ya, waktu itu saudara, saat itu kalau orang Israel bangunnya terlambat. Oke, itu mana meleleh. Tidak ada pakai titip, ada. Saudara itu sudah diatur, masing-masing ambil sesuai dia punya porsi. Oke. Beta ambil hari ini, simpang, besok beta bisa bangun terlambat. Besok itu jadi ulat. Dan lihat Tuhan itu adil. Tuhan ajar supaya orang itu jangan udah. Itu benar saudara. Nggak ada titip, nggak ada simpan, nggak ada. Tiap hari orang itu bangun pagi. Dan sejak awal Tuhan sudah kasih, Tuhan sudah tentukan hal ini. Jangan dilanggar, kita kehilangan berkat Tuhan. Amin. Saudara, sekarang kita lihat sebuah hal menarik itu terjadi di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pasal 3 tadi Yosua. Oke. Karena gini, kalau kita lihat di akhir pasal 2 Yosua ya, di akhir Yosua pasal 2 itu di situ dikatakan Yosua dia mengirim pengintai ke Jericho, lalu mereka sempat ketemu dengan Rahab, lalu Rahab sembunyi mereka, akhirnya mereka lolos. Lalu ketika mereka kembali, mereka sampaikan laporan buat Yosua. Mereka bilang Yosua ketakutan, kegentaran menguasai orang di Jericho. Tuhan sudah menyerahkan mereka. Ini kata dua pengintai itu. Oke, ini kata dua pengintai itu bagi Yosua. Mereka laporkan itu bagi Yosua. Oke. Jadi Yosua ketika dia dengar perintah itu, dia nggak langsung ini, oke, sekarang siapkan pasukan, kita masuk serbu. Enggak. Yosua dia nggak jemawa. Yosua waktu dia dengar lampu hijau, dia lihat lampu hijau. Oke, yang disampaikan oleh kedua orang ini, dia nggak langsung, oke, kayaknya ini timing yang pas deh. Enggak. Tapi kalau Anda baca, saudara, itu dikatakan setelah Yosua dia dengar itu berita, ada selang beberapa hari, di Alkitab ditulis 3 hari, barulah dia kasih perintah buat para pengatur pasukan, jelajahi seluruh perkemahan dan kasih perintah ini buat mereka. Tuhan ngomong ini. Saudara, apa artinya? Yosua ketika dia lihat lampu hijau dari dua orang ini, dia nggak langsung jumawa, dia langsung oke, kita fight sekarang. Enggak. Tapi di masa jeda waktu itu dia tanya perkenanan Tuhan, dia minta penyataan Tuhan, dia berdoa, dia minta Tuhan apa sih yang mau Tuhan lakukan? Tuhan apa sih yang Tuhan mau saya kerjakan? Yosua mau lampu hijau yang dari Tuhan. Bukan berarti bahwa Yosua nggak percaya dua orang tadi, bukan saudara. Tapi dia belajar untuk dengar sendiri apa yang Tuhan sampaikan buat dia. Oke. Kadang-kadang memang ada saudara, lampu hijau memang dari Tuhan lewat orang lain. Oke. Tapi kita perlu pengalaman sendiri dengan Tuhan. Itu jauh lebih menguatkan kita. Yosua, saya yakin dia tanya Tuhan. Jangan heran saudara kalau Daud juga dalam satu masa yang sama pernah dikatakan dia berperang di lembah yang sama dengan lawan yang sama. Oke. Part 1. Oke, seri yang pertama dia kalahkan itu orang Filistin. Oke. Tapi untuk kali yang kedua, saudara, di tempat yang sama dengan lawan yang sama, tapi dia kembali tanya Tuhan, Tuhan saya harus gimana? Dia enggak jumawa, dia enggak kemarin kalah mau, kita pakai cara yang sama. Enggak. Tapi dia bertanya sama Tuhan, dia minta perkenanan Tuhan, dia tanya Tuhan, saya harus gimana? Dan Tuhan bilang, Daud, kamu bikin seperti ini. Dia nggak andalkan pengalamannya. Dia selalu tanya Tuhan. Orang-orang hebat, orang sukses selalu belajar bertanya kehendak Tuhan. Amin. Dari yang sudah bekerja, teman-teman muda, belajar bertanya kehendak Tuhan. Oke, kemana Tuhan mau bawa saya? Silakan Tuhan. Termasuk dalam hal pekerjaan. Saya pernah bilang, ada promosi yang bukan berasal dari Tuhan. Yang kalau Anda terima itu bisa membawa Anda jauh dari Tuhan. Hati-hati ya. Kemana saja kalau Tuhan mau bimbing Anda, tanya Tuhan benar-benar, minta tanda dari Tuhan. Baru Anda melangkah, baru Anda berjalan. Jangan jumawa, itu Anda punya diri sendiri. Wah, dari kantor kasih keluar SK lampu hijau, bagus kan? Tapi Anda nggak bertanya sama Tuhan.
Anda ambil langkah, di sana Anda susah, Anda sakit, Anda lebih banyak masalah. Yang salah siapa? Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda nggak tanya Tuhan. Lihat orang kiri kanan bilang buat itu bukan Anda. Jadi saudara lihat apa yang terjadi dalam jeda waktu setelah Yosua dengar berita dari kedua pengintai itu. Dan ketika dia memberikan instruksi, ketika dia sampaikan pesan perintah, adalah Yosua menanyakan kehendak Tuhan atas bangsa itu. Saudara, perhatikan baik-baik. Ini mindset yang pertama. Terobosan supernatural itu dimulai saat kita bertanya kehendak Tuhan. Itu paling penting. Lakukan bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Apa bagian kita? Kita berdoa, minta kehendak Tuhan. Tadi yang paling awal saya bilang bangun pagi-pagi. Itu hal-hal simpel, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan. Lalu biarkan Tuhan lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Itu paling penting. Saudara, sebelum saya lanjut saya ingin sampaikan sebuah kesaksian. Bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa, dahsyat. Kemarin dipesankan juga sama Mama Gembala. Pastor Ein, tolong sampaikan ini kesaksian yang luar biasa buat semua jemaat Tuhan. Bagaimana orang yang hidup bertanya buat Tuhan, terus minta kehendak Tuhan. Bagaimana orang-orang yang hidup di level yang berbeda itu menangani sebuah masalah. Itu jadi contoh penting, saudara. Jadi kemarin waktu kami dengan tim ingin ke Singapura, saudara, kami dalam kondisi kami tidak tahu sama sekali. Jadi saya, Pastor Lady dan Kakak Ci, kan itu aturan di imigrasi adalah 6 bulan minimal. Itu paspor dia nggak boleh expired. Nah kemarin itu saya, Pastor Lady dan Kakak Cai, paspor kami itu expired tanggal 4 Juli 2023. Kan masih lama nih. Tapi aturan di imigrasi 6 bulan minimum itu paspor harus diperpanjang sebelum dia expired. Kami nggak tahu, saudara. Kami nggak tahu. Kami pikir paspornya aman-aman saja, oke, sip. Kami Ambon, Makassar, Jakarta, mantap. Udah lihat, kadang-kadang Tuhan tuh kayak gitu. Suka nge-shock gitu, ya kan? Semua aman, wah, oke siap semua. Kami bangun pagi-pagi sekali kami bangun. Itu pesawatnya jam 6, kami bangun jam 2.30. Ya, kami ke bandara itu belum ada penumpang yang ke Singapura, belum ada. Kayaknya cuma 1 orang di counter check-in. Saya ambil semua punya paspor, saya langsung check-in. Pastor Roni lewat, semua aman. Sampai, Pak, mohon maaf ya, 3 paspor ini sudah nggak bisa ke Singapura karena syaratnya minimum itu 6 bulan sebelum masa expired diizinkan. Jadi Bapak harus perpanjang dulu paspornya, baru Bapak bisa berangkat. Saya bilang, Bu, ini semua yang berangkat ini kalau kami berdua ini nggak ada, mereka nggak bisa ke seberang, Bu. Tapi Pak maaf, aturannya sudah seperti gitu. Bapak harus perpanjang dulu paspornya. Atau mungkin bisa di reschedule lagi tiketnya. Saya bilang, aduh ini orang bicara seperti uang ini gak, 1 karung tinggal beli tiket doang, ulang. Dan saya benar-benar, oh Tuhan, oke. Ya. Oke, jadi saya tenang, saya bilang, Bu, ada gak cara yang lain? Dia bilang gini, Pak, gak ada cara yang lain. Kecuali Bapak harus perpanjang paspor Bapak. Bertiga ini. Perpanjang paspornya. Saudara, kami dalam hal tidak tahu. Bukan kami sengaja, kami tidak tahu kalau sekarang seperti itu. Katanya, Bu, ini benar-benar nggak bisa, Bu. Bu, ini imigrasi di sini di mana ya? Saya nggak tahu, Pak. Di Jakarta nggak tahu. Iya. Bapak tanya teman saya yang lebih senior di sebelah. Saya ke sebelah lagi. Saya ke sebelah. Jadi sebelum saya ke sebelah, saya sudah lapor ke Mama Gembala. Wah, dari tahu kan respons orang supernatural. Shikaralabahan, tarawagarabahan. Cara berpikir responnya itu berbeda. Kalau orang normal, aduh, mengapa kamu begitu kak? Aduh, kamu pikir apa kembali nih? Kempes yang otak. Tapi orang supernatural beda. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Tapi masalahnya belum selesai. Ingat, you cannot solve the problem at the same level the problem was created. Ingat ya tadi ya awal ya. Masalahnya belum selesai, ya. Walaupun sudah shikaralabahan, belum selesai. Tapi kita lihat, puji Tuhan kami datang pagi-pagi. Udah lihat kan? Jadi saya ke counter sebelah,
Saya ngomong lagi, saya tanya, Pak ini gimana? Oh Pak nggak bisa gitu. Aduh, kalau gini Pak, sini imigrasinya di mana ya? Oh Pak saya nggak tahu. Padahal imigrasi, di seberang dong. Kan kalau mau nyebrang harus lewat imigrasi dulu kan? Kan ada kantor imigrasi di bandara. Lihat. Terlihat ya. Pak ini benar-benar nggak bisa Pak. Mohon maaf Pak. Kami sudah hampir seperti orang nadanya memeles. Pak tolong. Tapi kami nggak, Pak tolong nggak. Aduh gimana caranya? Lalu Mama Gembala berdoa supaya ya mungkin kita ketemu dengan orang yang tepat. Saya lihat, gimana ya? Saya balik ke pintu masuk, saya lihat ada petugas di sana. Saya balik, saya temu itu petugas yang biasa cek tiket masuk. Pak ini masalah kita gini. Ini bisa nggak saya ketemu dengan orang imigrasi? Oh ya mari Pak saya antarkan. Lihat ya, ya. Mari Pak saya antarkan di bawah. Pak silakan. Jadi di sini saya ketemu Pak, saya sampaikan masalah gini. Saudara tahu Tuhan pertemukan kami dengan anak Tuhan di imigrasi. Tepuk buat Tuhan Yesus. Wow, itu wow saudara. Saya bilang Pak kami rombongan ini pendeta. Ini bukan TKW, bukan TKI. Kami ke Singapura memang holiday. Tapi ada satu event, satu momen yang perlu kami bahas dengan Gereja City Harvest Church. Jadi, oh ya boleh. Pak, kalau menurut saya ya, kami izinkan saya, ini boleh sebenarnya. Masih bisa sebenarnya. Oke. Tapi Pak mereka nggak mau. Saya disuruh lagi Pak balik, bilang aja ngomong saja kayak gini. Saya balik lagi ke counter yang dimana yang pria itu. Saya kembali ke counter itu. Saya ngomong gini, Pak tetap nggak bisa Pak. Ini yang bilang yang betul yang mana? Yang orang imigrasi atau orang yang check in counter ini yang benar yang mana? Karena dua atau tiga kali saya bolak-balik. Saya tanya lagi. Akhirnya, oke Pak, kalau memang seperti gini, saya bilang gini, Pak bisa nggak? Kalau kami sebagai jaminan di Singapura, ada orang asli Singapura yang tunggu kami di sana. Dan kami sertakan sebuah surat bahwa memang kami ke sana mau ketemu juga dengan pihak City Harvest Church. Oke Pak, coba dibikin. Tapi saya nggak kasih garansi Pak ya. Saya nggak kasih garansi bahwa Bapak bisa diterima di Singapura. Dia bilang oke, for this time untuk kali ini saya cobain dulu. Kami coba kontak di Singapura, dibikin cepat suratnya. Rekomendasi 3 kami yang punya paspor bermasalah ini dibikin. Bahwa kami ke sana juga mau ketemu dengan mereka, diundang untuk ikut ibadah raya juga, dibikin semua. Pak, saya lapor ke imigrasi, Pak harusnya ini bisa. Saya kembali ditolak lagi saudara di check-in counter. Ini orang kayaknya dia anti orang Kristen kayaknya, saya bilang. Dalam hati saya balik terakhir kali di anak Tuhan yang imigrasi ini, dia marah. Dia bilang, oke Pak sebentar, dia angkat telepon. Bro, saya tak bilang, Pak, Bapak sekarang ke sana, jangan ke orang itu, ke orang lain ini yang namanya Komeng. Komeng namanya, ke Komeng. Dia langsung ke dia. Pak ini dari Bapak ini ngomong kayak gini. Oh ya Pak silakan ikut saya. Dia ambil, saya tunjukin surat rekomendasi, surat dari Singapura, dia tunjuk. Oke Pak. Tapi Bapak harus tantangan surat ini. Kalau ada apa-apa di Singapura, Bapak yang tanggung jawab ya. Saya bilang oke. Saya dengan iman, saya percaya kami pasti lolos Singapura. Gitu. Saya tantangan semua, tak selesai. Balik ke check-in counter, orangnya mungkin seperti rasa, orang kayak maksa-maksa. Tapi karena sudah diokekan, dia harus print kita punya boarding pass. Semua selesai. Oke, akhirnya kami ke Singapura. Haleluya. Tiba di sana, haleluya. Tapi masalahnya belum selesai Bapak Ibu. Tiba di Singapura, masuknya gimana? Ya kan? Dari Indo lolos, masuk ke Singapura gimana? Wah, masuk semua. Kami antri, jadi kami paspor yang dari bukan orang Singapura ya. Semua kami ngantri. Aduh, oke. Mama Gembala sudah bilang, dalam pesawat semua berdoa. Jadi 1 jam 40 menit itu semua berdoa dalam pesawat. Orang mungkin lagi kami berdoa di atas pesawat. Kami landing semua sampai di imigrasi. Oke. Jadi saya di bagian depan karena saya bawa teman-teman yang lain punya paspor juga. Pastor Lady juga di sebelah, bawa yang lain juga punya paspor. Saya kasih paspornya, tapi dalam hati saya tinggal berdoa, Tuhan Yesus tolong supaya kami bisa lolos. Tuhan Yesus tolong supaya kami bisa lolos. Saya deklarasi firman Tuhan. Saya percaya Tuhan, kalau Tuhan sudah bawa kami sejauh ini, jangan permalukan kami Tuhan. Oke. Saya berdoa. Oke, klik scan jempolnya. Pak ini pastor Bapak ini
sudah expired. Bapak kesini buat apa ya? Saya ngomong ini semua. Tiket balik kami tunjukkan, suratnya saya tunjukkan. Oh ya oke Pak, harusnya ini oke sih. Tapi mungkin biar lebih pasti Bapak boleh ke apa itu meja lapor officer biar dipastikan. Saya pas balik ke meja officer, saya balik kan saya lihat, loh kok kakak kecil lolos ya? Nggak ditanya-tanya. Langsung cuman klik lolos. Ini saya disuruh ke meja officernya. Oh mungkin karena di sini saya oke saya ke meja officernya. Saya balik, semua kok lolos ya? Pastor ini lolos semua. Tidak ditanya saudara semua. Saya balik ke meja officer, saya duduk ke pas. Oke saya kasih paspor, ditanya scan. Pak boleh ke sini? Bapak pernah ke Singapura? Iya pernah. Oh iya kami lihat riwayatnya pernah ke sini. Ngapain ke Singapura? Saya sekolah di sini. Oh pendeta. Oh ya sudah. Oke di gereja mana? Saya bilang kami di gereja City Harvest Church. Saya langsung pindah ke meja sebelah. Oke Bapak jangan lupa ya balik ke Jakarta, balik ke Indo, diperpanjang paspornya. Pak silakan lewat ini. Kami semua lolos dengan penyertaan Tuhan. Haleluya. Saudara lihat, penting bangun pagi-pagi. Itu dia punya poin. Bangun pagi-pagi. Coba datang 1 jam di muka berangkat. Sing berangkat saudara. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Beda. Oke, yang kedua saudara, yang dengan cepat yang kedua, biarkan Tuhan ada di depan. Semua katakan. Ini kalau Anda mau lihat hal-hal yang sebenarnya Anda alami sama-sama dengan Tuhan, biarkan Tuhan ada di depan. Ayat yang keempat, hanya antara kamu dan tabur itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Dan biasanya kita akan mengandalkan seseorang untuk tuntun kita ke tempat yang belum kita pernah lewati. Betul ya? Ada yang tuntun. Atau kalau Anda hilang, Anda mungkin bertanya, orang bisa kasih petunjuk buat Anda, kasih jalan sini sana, sama. Kalau zaman sekarang sudah lebih canggih lagi, sudah ada GPS kan, global positioning system. Itu Anda tinggal lihat di HP Anda lalu belok kiri, 10 meter belok kanan, ya kan gitu. Oke, lurus gitu biasanya. Tapi kita perlu sesuatu atau kita perlu seseorang untuk mengarahkan kita. Kemarin juga kami ke sebuah tempat. Kan di sana kan pakai kereta, di Singapura kan pakai kereta di bawah tanah semuanya, cuma sedikit yang di atas. Oke, kalau masuk seperti cacing, keluar lagi masuk. Jadi karena kami tinggal itu daerah Little India dan itu stasiun kereta listriknya itu dekat dengan kami itu di Jalan Baru. Jadi kami pergi, kami ambil itu rute Jalan Baru, namanya Jalan Baru katanya. Kami pergi, semua foto-foto, mantap ya semua. Pulang kami turun nggak di stasiun yang tadi. Kami turun karena kami tinggal di Little India, kami ambil stasiun Little India. Nah kami keluar, jadi pas kami keluar, oh iya ini, jadi pikirnya oke, kita ikut GPS. Karena sudah beda stasiun, kita pikir kita ikut GPS biar dekat. Dan kita jalan itu hampir mungkin 30 menit ya. Kami jalan itu sampai capek-capek, sampai suwak sekali. Tapi saudara pas lady di depan standby santai, ada GPS, ada HP-nya, tinggal turn left, oke kita turn left, turn right, oke kita turn right. Oke, saudara keuntungannya GPS, waktu kita salah arah langsung dikalibrasi. Oh ini jalan lagi balik ikut ini yang tepat. Jadi memang kami sempat seperti kita main lengkali jadi semua kita ke pas lady ke kiri ke kanan muter masuk lorong keluar lorong masuk lorong. Tapi pada akhirnya finally kita sampai di tempat tinggal kita. Walaupun sempat muter-muter, salah lorong mungkin. Tapi saudara lihat, dari sini saya belajar. Tuhan itu seperti GPS. Waktu kita jalan kita salah, dikalibrasi. Tuhan bilang, sorry you salah. Kesini men, kesini. Jangan lagi, kadang kita salah. Tuhan bilang, sorry itu salah, kesini. Tapi tujuan Tuhan satu, sampai pada akhirnya kita tiba pada tujuan kita di rumah Bapa yang kekal di sorga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi GPS itu seperti God's positioning system. Jadi bukan lagi tuntunan HP tapi Tuhan yang tuntun kita. Penting kita bertanya sama Tuhan. Oke? Karena eksekusi tanpa instruksi itu menghasilkan distraksi. Tahu ya, pengalihan. Ya kan? Coba kalau di HP bilang turn left. Belok kiri, kita belok kanan karena lihat ada bule keren, oh udah salah nanti ya kan. Tapi kalau kita mengeksekusi perintah Tuhan, ketika Tuhan kasih instruksi, kita pasti akan tiba tepat di tempat yang kita tuju dengan baik. Oke.
Oke. Kalau Tuhan yang pimpin, kalau Tuhan yang tuntun, maka apapun yang terjadi, kita pasti tiba di tujuan dengan selamat. Haleluya. Tuhan ada di depan supaya kita tetap fokus dan tidak tersesat. Oke. Dan untuk fokus, orang harus mengeliminasi beberapa hal dalam hidupnya. Supaya kita bisa tiba di tempat tujuan rumah Bapa yang sorga, yang bakal. Ada hal-hal yang harus kita eliminasi dalam hidup kita. Supaya kita terus fokus sama Tuhan. Termasuk kehidupan kita yang salah. Kehidupan daging kita yang salah. Makanya Tuhan harus ada di depan. Oke. Biarkan Tuhan ada di depan. Yang ketiga, kuduskan hidup kita. Semua katakan. Oke, semakin kecil. Kuduskan hidup kita. Haleluya. Kita baca ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Darah petikan baik-baik. Oke. Kekudusan sangat berkaitan erat dengan terobosan. Kekudusan itu sangat berkaitan erat dengan berkat. Coba katakan amin. Komitmen pribadi untuk hidup benar di hadapan Tuhan itu diperlukan supaya Tuhan menyatakan isi hatinya kepada saudara dan saya. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dan untuk orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang selalu bertanya kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan untuk orang-orang ini Tuhan selalu menyatakan kehendaknya bagi dia. Selalu, saudara. Jadi ingat baik-baik, kekudusan selalu berhubungan dengan berkat Tuhan. Makanya sebelum mereka, orang Israel, mereka lihat hal-hal yang besar, Yosua sudah kasih tahu buat mereka, kuduskan hidupmu. Saudara, kekudusan itu bukan berarti bahwa kita langsung seperti malaikat. Enggak, saudara. Tapi setiap hari ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Ada hal-hal yang harus dibereskan, kita bereskan. Itu kita lagi sementara mencoba untuk hidup kudus. Kita tahu ini salah, perbaiki. Kita hanya sempurna ketika saatnya Tuhan jemput kita. Setiap saat, setiap hari kita mencoba untuk hidup kudus. Ada yang salah, kita perbaiki. Ada hal-hal yang keliru, kita perbaiki. Jadi kekudusan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Karena setiap hari, tadi saya katakan setiap hari kita akan selalu berusaha untuk hidup kudus. Sehingga apa yang akan terjadi di depan itu Tuhan kasih tahu buat kita. Ingat tadi ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan kasih tahu apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Hanya untuk orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Colek orang di kanan, lihat dia, lalu tanya dia, karib kasih? Akrab gak, saudara? Nah, jawab sendiri. Saudara bandingkan ya, saudara bandingkan pasal 3 tadi ayat 13 dengan ayat yang ke-16. Pasal yang ke-13 itu dikatakan air sungai Yordan akan terputus. Dan Tuhan bilang itu buat Yosua. Artinya itu sungai belum terputus. Tapi Tuhan sudah bilang buat Yosua, air sungai itu akan terputus. Orang lain gak tahu, Yosua tahu. Kenapa? Yosua intim sama Tuhan. Dia hidup kudus di hadapan Tuhan. Makanya orang lain gak tahu, tapi Yosua tahu. Amin ya. Ayat 13. Ayat yang ke-16 dikatakan, maka berhentilah air itu mengalir. Jadi enggak? Jadi. Semua orang gini. Tapi Yosua, karena dia tahu dari Tuhan sebelum orang Israel tahu. Saudara lihat, itu kelebihannya orang-orang yang intim sama Tuhan. Di depan ada masalah, tapi dia tahu, oh akan seperti gini. Karena Tuhan sudah janji buat saya akan baik-baik saja. Men, itu luar biasa. Itu bedanya, haleluya. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Itulah bedanya jemaat GKRI Air Hidup Ambon. Haleluya, amin. Ya dong, amin. Haleluya. Beda. Lihat orang ke kanan bilang buat dia, bro sis, ale beda. Tapi ingat, kekudusan itu harga mati. Oke, kekudusan itu harga mati, saudara. Penting. Dari mimbar ini kami selalu kumandangkan, kami selalu sampaikan, darah hiduplah benar di hadapan Tuhan supaya Anda melihat hal-hal yang besar itu Tuhan kerjakan. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Haleluya. Nah, setelah itu semua barulah Anda mulailah bergerak. Semua katakan, mulailah. Ayat yang ke-6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkut tabut perjanjian
dan berjalan di depan bangsa itu. Dari ini langkah iman. Apa yang Yesus perintahkan? Mungkin kalau orang biasa, ini dia pikir sih ini sungai ada sebentar meluap. Ini kok masuk ketong anyo sudah nih. Karena Yesus bilang berjalan. Imam yang lagi angkat tabut sekarang berjalan. Dan kadang orang lihat masalah, orang lalu mulai, janji Tuhan benar sing. Janji Tuhan ini betul sing nih, ya kan? Kalau orang mulai bertanya-tanya ketika orang lihat kondisi dan situasi berbeda dengan apa yang Tuhan janjikan. Tapi dengar saudara, firman Tuhan itu untuk dikerjakan. Firman Tuhan, perintah Tuhan itu untuk dieksekusi. Firman Tuhan bukan untuk dipertanyakan. Firman Tuhan bukan untuk dianalisa. Firman Tuhan bukan untuk diselidiki. Firman Tuhan cukup dilakukan. Kalau Anda lakukan, Anda pasti akan diberkati. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang perlu diselidiki ini kita. Yang perlu dianalisa ini kita, bukan firman Tuhan. Siapa kita lalu kita mau selidiki firman Tuhan? Makanya setiap kali firman Tuhan disampaikan buat Anda, jangan pakai logika. Orang supernatural saudara, enggak semua hal itu dianalogikan. Enggak saudara. Kalau Tuhan bilang kerjakan, kerjakan. Memang ada hal-hal yang butuh pertimbangan manusia, benar. Karena Tuhan juga bekerja. Tapi kalau Tuhan sudah bilang yes, jalan kerjakan. Gitu. Jangan lagi pakai analisa. Di depan mereka itu air lagi meluap. Ya, deras karena mulai musim hujan. Tapi saya lihat perintah Tuhan tetap perintah Tuhan. Perintah Tuhan gak bisa dihalangi. Perintah Tuhan gak bisa dibatasi. Mau alam seperti apapun, kalau Tuhan bilang lewat, lolos. Itu perintah Tuhan. Kan di awal saya bilang, dengan apa dunia dijadikan? Firman. Ada yang tahu berat bumi ini berapa? Saya juga gak tahu. Tapi Anda lihat, kuasa apa yang bisa bikin bumi itu berputar? Kuasa firman-Nya. Apa yang bisa memisahkan laut dan daratan? Ada yang bisa pisahkan Pantai Losari dengan air laut di Merdeka? Nggak ada. Tapi dengan firman Tuhan pisahkan itu lautan dan daratan. Betapa powerfulnya firman Tuhan. Maka di awal saya bilang, ini penting. Baca itu tiap hari. Amin. Ketika Tuhan berfirman, yang mustahil jadi mungkin. Amin. Ketika Tuhan berfirman, yang tidak ada menjadi ada. Ketika Tuhan berfirman, semua sumber daya itu disiapkan. Tadi keserian kami ya. Siapa tahu Tuhan pertemukan kami dengan anak Tuhan yang bisa bantu kami di imigrasi. Itu supranatural, sangat luar biasa saudara. Kami Tuhan pasti tolong kami. Kami percaya Tuhan, kami gak akan dipermalukan. Kami berdoa, kami klaim firman Tuhan. Okay? Dan Tuhan menyiapkan sumber daya. Anak Tuhan itu Tuhan siapkan untuk bantu kami. Kami lolos. Bahkan sampai ke Singapura pun kami lolos. Haleluya. Makanya kalau saudara bisa lihat, banyak mulut yang terbuka, gigi yang tersenyum, ya kan? Dan semua hamba Tuhan. Itu karena Tuhan mengerjakan hal-hal yang supranatural. Okay? Luar biasa Tuhan. Dan ingat baik-baik. Okay? Iman itu melangkah. Sekalipun belum melihat. Walaupun Anda belum melihat. Tapi kalau Tuhan bilang langkah, melangkahlah. Amin. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang. Dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Darah perhatikan baik-baik. Sekalipun ada pintu yang terbuka. Sekalipun sudah ada Tuhan di depan. Tapi kalau kita tidak pernah mau bergerak, kalau kita tidak pernah mau melangkah, kita gak akan bisa melihat terobosan itu terjadi. Jangan pakai logika. Setiap firman Tuhan disampaikan, percaya saja, lakukan saja, melangkah saja. Paulus bilang hidup kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Believe by faith, not by sight. Itu penting saudara. Amin. Kalau Anda diberkati, bilang orang di kanan, saya diberkati. Saudara, jadi kesimpulan khotbah saya di pagi hari ini. Lewat kisah Yosua dengan bangsa Israel ini, kita akan belajar bahwa untuk masuk dalam pengalaman iman yang lebih tinggi, dalam level yang supernatural, lebih tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Ingat ya, bukan sensasi ya, tapi dia bertahan selamanya. Untuk masuk dalam kehidupan yang seperti itu, maka ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Dimulai dari hal yang paling sederhana. Buat perencanaan yang pertama. Ingat tadi
bangun, bangun. Mulai hari ini dan seterusnya, ingat baik-baik hari ini kita khotbah ini kita bilang bangun. Ya, banyak hal bisa dikerjakan. Tuhan mengerjakan hal yang supernatural dimulai dengan hal-hal yang sederhana seperti gini. Itu penting. Yang kedua, biarkan Tuhan ada di depan kita. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin. Yang ketiga, kuduskan hidup kita. Dan yang keempat, mulailah bergerak. Dan semua yang percaya katakan